Baik, jumpa lagi Bapak Ibu di video yang berikut ini. Kita akan membahas tentang mindset perjanjian baru. Ya, ada video sebelumnya tentang mindset perjanjian lama, di mana kita sudah membagi Alkitab kita dalam 2 irisan Alkitab, yaitu bagian besar pertama namanya perjanjian lama, kemudian bagian kedua namanya perjanjian baru. Dan ini kita sudah bagi bersama. Dan sekarang kita akan maju pada mindset kitab perjanjian baru. Nah, bagian ini akan kita bahas, namun sebelumnya kita akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk membuat kita mengerti, memahami pesan kebenaran berikut ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang Kau beri bagi kami, baik kami yang dari studio ini, ada hamba-Mu bersama operator, staf Alfa Sondak. Kami datang padamu Tuhan memohon hikmat daripadamu. Juga semua yang akan mengikuti Tuhan materi ini, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, konsentrasi, memahami kebenaran. Terima kasih Bapa, merindu belajar firman, penuhi kami semua. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janji saya sebelumnya, kita akan maju dalam irisan Alkitab bagian yang kedua tentang bagaimana kita memahami irisan Alkitab yang sudah kita bagi menjadi 4 bagian, dan kita akan melihat bagaimana kita menata mindset kitab-kitab perjanjian baru. Ketika itu disajikan, tidak sekedar kita akan menghafal Alkitab dari urutan Matius sampai Wahyu, tetapi kita akan mendapatkan dasar-dasar atau latar belakang secara umum kitab-kitab ini disusun. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus dapat kita jawab pada bagian ini. Yang sangat menarik adalah kenapa kitab Matius lebih dulu dari kitab yang lain, atau kenapa kitab Matius, Markus, Lukas, ya, 3 kitab awal Injil itu memiliki pesan atau kisah yang sama, ya, dan ada beberapa bagian yang berbeda dari segi penentuan waktu. Contoh saya sampaikan. Nah, kita akan melihat latar belakang kisah-kisah itu terjadi. Nah, pada bagian ini kita akan masuk kembali mengingat secara singkatnya bagaimana ketika kita membuat Alkitab kita terbuka dan kita mengirisnya menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagian ini kita dapat di perjanjian lama 4 bagian, perjanjian baru 4 bagian. Nah, pada Alkitab yang terbuka ini kita dapat melihat ada 4 bagian. Kitab Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat, dan Wahyu. Atau boleh saya katakan ada kitab 5 kitab Injil yang adalah fakta dan teologia perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kemudian ada kitab Kisah Para Rasul atau berhubungan dengan kitab sejarah. Dan ada kitab-kitab atau surat-surat yang berhubungan dengan kitab-kitab puisi, dan ada kitab nabi-nabi yang berhubungan dengan kitab Wahyu yang merupakan teropong masa depan yang kekal. Nah, bagian ini kita akan susun dalam sebuah daftar baru, ya, atau lembar kerja yang baru dalam mindset perjanjian baru, ya. Kalau sebelumnya kita lihat mindset perjanjian lama, sekarang kita punya lembar kerja perjanjian baru. Nah, bagian ini sekali lagi akan menjadi perhatian bagi kita. Walaupun untuk kitab perjanjian baru ini, bagi teman-teman yang akan mengambil gelar sarjana teologi, maka penting bagi Anda untuk memperhatikan tanda-tanda atau gambar-gambar yang ingin saya sampaikan berikut ini, yang perlu menjadi perhatian Anda, ya. Setidaknya kita mulai dengan lembar kerja ini yang bagi saya sudah umum bagi kita, ya. Sudah umum bagi kita, namun pada bagian ini saya ingin untuk mengulanginya secara perlahan-lahan, ya. Bagi teman-teman yang ingin mengenal kekristenan, maka bagian ini cukup penting bagi Anda memahami atau mengetahui posisi dari urutan Alkitab yang kita pelajari selama ini. Satu hal yang menjadi catatan saya untuk mata kuliah ini atau materi ini adalah bagaimana kita akan menghubungkan Alkitab itu secara utuh, ya. Alkitab itu akan terhubung secara utuh dan kita akan mengetahuinya dengan mempelajari bagian-bagian berikut ini. Nah, baik, kita akan mulai melihat lembar kerja ini pada bagian pertama, di mana Alkitab kita dimulai dari kitab keempat, kitab Injil.
yang temanya adalah tentang, ini penting sekali ya, tentang fakta dan teologia. Fakta dan teologia Perjanjian Baru. Ya, fakta dan teologia Perjanjian yang ditulis dalam 4 kitab Injil. Kemudian kita maju pada sejarah gereja yang tertulis dalam satu kitab yang bernama Kitab Kisah Para Rasul atau kitab tentang gereja mula-mula. Kemudian kita berlanjut pada 21 kitab yang merupakan isu-isu gereja, atau pada bagian lain ini disebut dengan kitab-kitab pengembalaan. Ya, ada tema-tema pengembalaan termasuk kepada jemaat mula-mula dan kepada jemaat-jemaat yang dibangun oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Sehingga boleh dikatakan sebagian besar kitab-kitab ini ditulis oleh satu tokoh yang bernama Paulus yang menuliskan tentang bagaimana pengajaran di gereja-gereja yang dia rintis sebelumnya, ditambah juga dengan ada penulis-penulis yang lain. Nah, kemudian kita masuk pada bagian terakhir dari tema Perjanjian Lama adalah tentang teropong masa depan yang kekal. Nah, teropong masa depan yang kekal. Teropong masa depan yang kekal ini berisi apa? Nah, disinilah bagian yang penting yang akan ada di akhir dari pertemuan kita hari ini atau kesempatan video saat ini. Jangan saudara tinggalkan video ini sebelum sampai pada ujungnya, karena ada hal yang istimewa yang akan kita lihat pada masa kekekalan yang kekekalan masa depan, ya, kekekalan masa depan. Nah, di gambar kerja ini dapat teman-teman lihat ya bahwa ada penjelasan di sini bagaimana Anda menghafal Alkitab, ya, dari Matius sampai Wahyu. Mohon maaf, di bagian ini saya tidak akan membahasnya. Ada akronim-akronim yang membantu Anda untuk mempelajari kitab-kitab ini. Tetapi bagi saya, bagi kita anak Tuhan atau orang Kristen, ini tidak terlalu sulit diingat. Kenapa? Karena ini ada lagunya ya. Lagunya mungkin setidaknya seperti ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Apabila Anda kehilangan, Anda bisa hubungi guru sekolah minggu Anda ya. Saya melompat pada kita akan membahas latar belakang dari kisah-kisah ini. Sekali lagi ada 4 tema besar ya. Perjanjian Lama yang ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Kemudian kita berpindah pada irisan besar kedua, yaitu Perjanjian Baru yang ditulis selama 40 sampai 50 tahun. Sehingga kalau kita ingat pelajaran di awal bahwa Alkitab kita ini ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun. Atau detailnya 1500 tahun Perjanjian Lama dan 40 sampai 50 tahun Perjanjian Baru. Atau tepatnya kitab Perjanjian Baru ini ditulis dimulai sejak Yesus mulai melayani ya. Sejak Yesus mulai melayani di usia 30-an, murid-murid hadir dan mereka lah menjadi pencatat dari sejarah dan dilanjutkan oleh murid-murid selanjutnya dan berakhir kepada murid yang bernama seorang rasul yang bernama Yohanes di Pulau Patmos. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan ya, 40 sampai 50 tahun kitab Matius sampai kitab Wahyu ditulis. Nah, dari data yang kita miliki ini, maka kita akan membagi ya 4 bagian di antara tahun 40 Masehi sampai dengan tahun 90 Masehi. Ya, kitab ini ditulis setelah peristiwa-peristiwa atau pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Nah, dimulai dengan tulisan paling awal ya, kita akan lihat ada kembali lagi ada Injil atau fakta teologia di 4 kitab Injil, kemudian ada sejarah gereja, isu-isu gereja, kemudian ada kekekalan masa depan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, dari bagian ini kita akan melihat dari bagian awal dulu tentang fakta dan teologia yang ada di kitab Injil. Bapak Ibu, pernahkah saudara mendengar namanya Injil Sinoptik? Ya,
Injil sinoptik yang terdapat dalam 3 Injil, ya, 3 Injil dari Perjanjian Baru. Sehingga ini ada tanda bintang-bintang, ini artinya ini adalah ketiga tulisan sinoptik. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Inggris, sinoptik ini artinya seperti sebuah rangkuman yang dibuat dengan cara pandang, ya, cara pandang masing-masing. Nah, kata ini saudara simpan dulu karena kita akan tahu sebentar apa yang dimaksud dengan cara pandang masing-masing. Yang pasti adalah kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang Tuhan Yesus. Dilihat dari, nah catatan ini penting, dilihat dari 4 lensa yang berbeda. Nah, dari mana 4 lensa berikut itu? Nah, teman-teman, setelah ini saudara siap-siap menggambar bagian-bagian berikut ini, ya. Bagian-bagian berikut ini penting Anda gambar lagi, menjadi bagian dari rangkuman tulisan Anda dan akan sangat berguna untuk Anda mengingat mindset Perjanjian Baru. Nah, sudut pandang atau dari kacamata atau pendekatan para pembaca maupun latar belakang penulis, ya. Tapi dari segi pembaca setidaknya kita akan lihat bagaimana bagian berikut Injil ini dipresentasikan secara unik oleh setiap penulis tentang keberadaan Yesus atau pribadi Yesus. Nah, ini yang saya sampaikan pada buah video sebelumnya, ini yang disebut dengan kelengkapan Alkitab. Kenapa Alkitab perlu ditulis dari beberapa orang? Karena ini, bagian terakhir ini. Karena Alkitab itu punya tujuan bahwa kitab ini akan dikirimkan ke komunitas-komunitas tertentu. Sehingga cara berkomunikasi tiap Injil kita kalau baca secara saksama, kita lihat ada pendekatan yang berbeda-beda. Kenapa? Sekali lagi, kita akan melihat bagian terakhir dari penjelasan ini adalah tentang pendekatan penanggalan dari penulisan. Nah, kita akan lihat 4 gambaran, ya, dari kitab Injil ini. Maka kita akan lihat ada 4 kotak ini dari kitab Injil. Nah, di 4 kotak ini terisi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil terakhir adalah Injil Yohanes. Nah, menariknya adalah keempat kitab Injil ini ternyata ditujukan kepada pendengar yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita akan lihat Matius itu ternyata ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi, ya, kepada orang-orang Yahudi. Kita simpan dulu penjelasan ini, ya. Kemudian kedua, Injil Markus itu ditulis untuk orang-orang Roma. Kenapa orang Roma jadi penting? Padahal kisah Alkitab ini ada di satu daerah Israel, ya, daratan Israel yang sebenarnya ada hubungan dengan Roma. Karena sekali lagi di zaman Yesus atau sebelum Perjanjian Baru ada sebuah kekaisaran yang memerintah menggantikan kepemimpinan dari Alexander Agung yang meninggal. Ya, ada pemerintahan berikut yang melanjutkan pemerintahan Yunani, yaitu pemerintahan Romawi. Sehingga Yesus kan ada dalam hukum, di bawah hukum Roma. Ya, sehingga dia salah satu adalah dia itu disalibkan. Hukum Roma itu seperti itu, ya. Kemudian Injil Lukas itu ditujukan kepada satu kelompok unik yang bernama bangsa Yunani. Ya, kitab Lukas ini ditulis untuk bangsa Yunani. Nah, sementara kitab Yohanes ini yang spesial. Mungkin saudara kalau baca kitab Injil, Yohanes ini ada satu kitab yang agak spesial. Sekali lagi terakhir saya akan jelaskan itu, ya. Ditujukan untuk gereja. Nah, ini paling unik, ya, dari ketiga Injil yang lain yang dikatakan Injil sinoptik. Nah, khusus untuk kitab Yohanes ini adalah kitab yang memiliki cara pandang yang paling mendalam dalam bagian kitab Injil. Nah, kita lanjut, ya. Kemudian bagian-bagian ini ada penjelasannya. Bagaimana
pandangan ketiga penulis kitab Injil ini tentang Yesus. Ya, tentang Yesus. Matius menulis untuk orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah raja. Ya, makanya Yesus waktu disalibkan kan ditulis raja orang Yahudi. Ya, raja, Yesus sebagai raja. Sementara untuk orang Roma, Yesus itu digambarkan oleh Markus sebagai seorang pelayan. Atau di bagian ini dituliskan tentang pelayanan Yesus atau sudut pandang tentang pelayanan Yesus. Kemudian kitab Lukas ditulis untuk menjelaskan kepada orang Yunani. Kita tahu kan latar belakang orang Yunani adalah orang-orang dengan filsafat. Orang-orang dengan pengetahuan. Jadi mereka akan mendekati segala sesuatu dengan pendekatan hal yang dapat dijelaskan atau ilmiah, masuk akal atau tidak. Sehingga Yesus dikenalkan di kitab Lukas sebagai manusia Allah. Penulisnya juga sangat spesial, yaitu seorang tabib atau dokter. Dokter Lukas kalau di zaman sekarang. Nah, sementara ada bagian terakhir, yaitu kitab Yohanes yang ditujukan kepada jemaat atau gereja bahwa Yesus itu adalah Allah. Sekali lagi ya, kitab Matius itu ditujukan untuk orang Yahudi agar mengetahui Yesus sebagai raja. Kemudian, kenapa diberitahu sebagai raja? Karena memang orang Yahudi itu menantikan kedatangan Mesias. Ya, ketika Yohanes datang memberitakan Injil, orang tanya, apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Nah, bagian itu akhirnya ketika Yesus mulai menjalankan pelayanannya, maka besar keinginan orang-orang Yahudi waktu itu atau pengikut Yesus menjadikan dia raja. Tapi yang terjadi sebaliknya karena rencana agung Bapa di sorga. Nah, untuk kitab Markus ini adalah tulisan Injil yang ditujukan untuk orang-orang yang berkuasa saat itu atau orang Roma. Ya, orang-orang yang memiliki otoritas. Sehingga Yesus hadir menjadi pelayan. Nah, sementara kitab Lukas, saya sudah bilang tadi, ditujukan kepada orang-orang terpelajar. Sehingga mereka harus memahami Yesus sebagai manusia Allah. Sementara kitab Yohanes, kitab yang sangat privasi atau kitab yang boleh dibilang sangat mendalam, itu ditujukan kepada gereja mula-mula, menunjukkan Yesus sebagai Allah. Nah, sekali lagi kita akan melihat pada file berikut ini, ada berita yang unik, ya, berita yang unik dari dalam kitab Injil. Apa itu? Nah, kita akan lihat. Pertama, kitab Matius menceritakan tentang apa yang Yesus katakan. Sementara kitab Markus berisi tentang apa yang Yesus lakukan, yaitu pelayanan. Nah, kitab Lukas berisi tentang apa yang Yesus rasakan sebagai manusia. Sementara kitab Yohanes, nah ini yang menarik, berisi tentang apa yang Yesus maksudkan. Sekali lagi ya, kalau saudara bisa baca bersama saya, kita baca sama-sama. Kitab Matius berisi tentang apa yang Yesus katakan. Kitab Markus, apa saudara baca 2-3, apa yang Yesus lakukan. Sementara kitab Lukas tentang apa yang dirasakan Yesus. Dan yang terakhir tentang apa yang Yesus maksudkan. Nah, ketika Anda punya bagian ini, saya ingin agar lembar ini Anda catat. Ini yang lengkap ya. Ini paket lengkap. Anda catat ini menjadi satu bagian rangkuman tugas. Gambarkan ini. Karena ini akan sangat membantu Anda memahami. Ya, ini akan sangat membantu Anda memahami kitab Injil dari segi pesannya. Nah, kita akan mulai melihat secara detail pada bagian berikut ini. Ya, kita akan melihat berita-berita unik yang ada di Injil sinoptik ini atau Injil yang dilihat dari sudut pandang masing-masing penulisnya kepada pendengarnya. Ada kitab Matius, ya, Markus dan Lukas, di mana setiap kejadian sepertinya Bapak Ibu Anda dapat lihat ada banyak sekali kisah Alkitab yang Anda dapat lihat ada tertulis di kita 3 kitab ini.
Ya, satu peristiwa tapi ditulis di 3 kitab. Kadang urutannya agak berbeda. Bahkan kadang ada tulisan yang di satu bagian ada, satunya tidak ada. Jawabannya yang saya janjikan tadi, apa jawabannya? Karena memang ini tujuan Injil ini pertama kepada bangsa yang berbeda-beda. Kepada orang Roma, kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani yang memandang Yesus atau menyatakan Yesus dengan boleh saya katakan ya, figuratif yang berbeda-beda. Kepada orang Yahudi sebagai raja, kepada orang Roma sebagai pelayan, kepada orang Yunani sebagai manusia Allah. Kenapa dikatakan manusia Allah? Karena pendekatannya orang Yunani itu pendekatan cara berpikir. Ya, mereka sangat kritis. Sehingga ada bagian di Alkitab berkata orang Yunani itu meminta hikmat, penjelasan. Sementara orang Saduki itu meminta tanda. Nah, ya, pada bagian ini sekali lagi kita ingin melihat bagian ini bahwa kitab Matius itu berisi tentang apa yang dikatakan Yesus. Ya, kitab Markus tentang apa yang dilakukan Yesus. Kitab Lukas tentang apa yang Yesus rasakan. Nah, keempat rasa ini Bapak Ibu dipadukan dan akhirnya dijadikan sebuah kesimpulan. Ini ada kata simbol sigmat kalau di dalam dunia matematika, ini adalah kesimpulannya, ya. Kesimpulan bahwa ternyata apa yang Yesus maksudkan tentang pesan-pesan di kita 3 Injil sinoptik tadi. Nah, apa yang kita lihat? Nah, kita lihat perlahan-lahan ya. Mulai kita lihat Yohanes pasal 1. Nah, kita akan mulai melihat ada 6 kebenaran besar ya yang ditulis di kitab Yohanes ini tentang Allah itu, apa yang dimaksudkan tentang raja, pelayan, manusia Allah di sini dijelaskan. Nah, kita akan menelaah secara detail pada bagian ini karena ini penting pandangan tentang siapa Yesus atau apa yang diinginkan Yesus. Nah, ini lembar kerja ini saya berharap Bapak Ibu juga dapat menulisnya dengan teliti. Sekali lagi ini tugas yang kedua ya, Anda menuliskan dengan teliti. Saya berharap Anda melihat di bagian awal ada gambar peta Menshet Perjanjian Baru dan ini ada gambar-gambar penting. Ini sudah yang ketiga ya. Nah, setidaknya ada 6 kebenaran besar dari Yesus Kristus. Kita akan mulai dari pasal 1 ayat 1. Apa yang ada di situ tentang praeksistensi Allah. Kalau kita bacakan Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Ya, Yohanes 1 ayat 1 ada yang bisa ingat? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, bagian ini menceritakan tentang praeksistensinya Yesus. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua. Ada di ayatnya yang kedua. Ya, tentang apa? Tentang keberadaannya bersama dengan Allah yang kekal sejak dahulu kala atau sejak kekekalan. Nah, ini kita mulai melihat dasar teologi tentang kristologi ya. Apa yang ditulis? Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Nah, kita lihat tentang keberadaan Yesus ya. Kemudian ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga kita akan lihat tentang kebenaran yang berikut ini ya. Ayat yang ketiga kita akan lihat tentang penciptaan alam semesta. Sekali lagi ya, ini adalah penggambaran atau hubungan tentang hukum Taurat. Kitab Taurat ada kitab pertama bernama Kejadian yang isinya tentang ya, sekali lagi isinya tentang penciptaan. Ya, salah satu isinya tentang penciptaan dan di sini ditulis lagi. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini tentang bahwa Yesus itu ada ya sebelumnya bersama Allah.
Dia ada bersama dengan Allah dan dia mencipta bersama-sama dengan Allah. Kemudian kita masuk pada kebenaran-kebenaran yang berikut adalah tentang ayat 4, 5, dan 9 ya. Kita lompat-lompat. Ada tentang sumber segala terang dan hidup. Nah, pada bagian ini kita lihat Alkitab berkata pada ayat 4 ya. Pada bagian berikut ini ayat 4 di slide ini kita akan lihat. Nah, Alkitab berkata begini, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lompat ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang untuk dan sedang datang ke dalam dunia. Nah, kebenaran-kebenaran inilah yang membuat kita memahami ya bahwa dia adalah terang, dia adalah sumber. Ya, kita lihat slide berikut. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab kita disusun. Ya, mungkin Anda bertanya dan ini jawabannya. Kenapa kitab Matius lebih dulu dari Markus? Lukas lebih dulu dari Yohanes. Nah, kita akan lihat kenapa, karena sekali lagi Alkitab ini disusun dengan kronologi. Nah, kenapa Matius paling pertama? Karena Matius itu paling pertama ditulis. Nah, kita mulai dapat data-data ya. Kemudian Markus itu kedua. Kedua ditulis, tetapi itu ditaruh di bagian yang kedua ini untuk maksud bahwa ada penjelasan terhadap bagian ini yang perlu diketahui untuk Anda memahami kebenaran ini. Ya, saya berharap supaya Anda paham bagian ini ya. Anda paham bagian ini. Nah, Alkitab kita ini disusun dari segi waktu tadi ya. 40 Masehi kitab Matius, 64 sampai 68 kitab Markus, kemudian 57 sampai 59 Masehi kitab Lukas, kemudian ada kitab Yohanes pada 69 Masehi. Atau kitab Yohanes ini ditulis setelah semua Injil sinoptik ini tertulis atau selesai ditulis. Nah, kita akan masuk pada bagian ini yang menyatakan tentang tujuan dari semua penulisan ini. Ya, semua penulisan ini berakhir dalam sebuah penglihatan di kitab terakhir Perjanjian Baru, yaitu Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Di sana ada penglihatan Yohanes tentang figur Tuhan Yesus berambut putih, kemudian dia bercahaya dan seterusnya. Ini adalah penggambaran tentang apa yang dilihat Yohanes atau apa yang dimaksudkan dari gambaran-gambaran Yesus sebagai raja, sebagai pelayan, sebagai manusia. Kita dapatkan gambaran yang utuh di kitab Wahyu ini. Nah, kita melihat bahwa ada pesan Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Pesan ini sangat penting dan ini menjadi sebuah ayat yang sangat fenomenal. Bahkan ayat ini katanya pernah dikutip oleh salah seorang presiden Indonesia. Apa yang ditulis ini? Aku akan memberkati yang memberkati engkau dan mengutuk yang mengutuk engkau. Perhatikan bagian yang dikasih warna beda ini. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu adalah sumber berkat. Karena Alkitab berkata kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Semua orang di muka bumi menerima keselamatan. Sehingga dikatakan, siapa yang memberkati Yesus, memuliakan Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berlanjut pada bagian yang berikut ini. Kita akan berlanjut pada bagian berikut ini tentang kitab-kitab atau kitab sejarah. Ya, kitab sejarah pada bagian berikut ini yang akan menggambarkan tentang pribadi Yesus dalam
penjelasan kepada jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula. Sebuah peristiwa yang ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas pada akhir tahun 50 Masehi. Nah, Dr. Lukas ini adalah penulis yang sama yang menuliskan Injil Lukas. Ya, ini hal yang sangat menarik yang akan kita lihat. Nah, sebuah sejarah tentang peristiwa dari gereja mula-mula. Ada tokoh-tokoh ya atau karakter-karakter utama yang hadir di kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu selain tentu beberapa murid Yesus yang masih ada di sini, tetapi yang hal-hal yang baru yaitu muncullah tokoh penting perjanjian baru bernama Paulus, ya. Kemudian lanjutan ada Petrus murid Yesus, kemudian Barnabas, kemudian Yohanes Markus, kemudian ada Timotius dan Lukas. Nah, tokoh-tokoh Alkitab inilah yang mewarnai kisah di kitab sejarah gereja mula-mula. Nah, kitab Kisah Para Rasul itu sendiri terdiri dari 28 pasal. Nah, 28 pasal ini, ini penting untuk saudara tulis lagi ya. Ini bagian ini penting Anda tulis, Anda salin dan buat tulisan. Yaitu ternyata ke-28 pasal ini, ketika kita lihat secara detail ya, maka kita akan mendapatkan setidaknya kitab-kitab ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yang saya ingin supaya kita akan melihatnya secara perlahan-lahan. Saya ingin berkata kepada saudara, saatnya Anda meregangkan sandaran kursi, mengencangkan sabuk pengaman, dan kita akan lihat beberapa detail penting dari kisah pelayanan dari seorang rasul besar perjanjian baru yang bernama Paulus. Nah, kita akan lihat ya. Kita lihat pada bagian berikut ini ada Kisah Para Rasul 1 sampai 7. Ya, setidaknya di ayat di bagian ini berkisah tentang kejadian di Yerusalem. Ya, ketika Yesus bangkit naik ke surga. Nah, disinilah peristiwa gereja mula-mula, kelahiran gereja dalam peristiwa yang kita sangat kenal dengan peristiwa Pentakosta. Bagian ini ditutup dengan pelayanan diakonia pertama. Ya, diangkatlah orang-orang kudus dan salah satunya adalah Stefanus. Dan apa yang terjadi dengan Stefanus? Karena penganiayaan waktu itu di zaman Roma, Stefanus ini dihukum ya, dilempar dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena saat ini kekristenan masih dianggap sebagai sebuah aliran yang tidak baik, ya, sekte. Nah, muncullah ayat yang sangat fenomenal dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang isinya adalah mirip ya dengan pesan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Isinya adalah, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah apa? Setelah peristiwa Pentakosta. Nah, kita masuk pada bagian berikut pada mulai ayat 8 sampai pasal 8 sampai pasal 12. Ada apa di sana? Ada kisah tentang pelayanan di Palestina dan Syria. Ya, kita lihat ada kisah Filipus di perjalanan, ada kisah Petrus dan Cornelius yang mendapatkan penglihatan ya untuk bertemu dengan Cornelius. Kemudian Petrus melayani orang-orang Yunani, dan kita melihat bagaimana penganiayaan oleh Herodes ya. Herodes untuk orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Nah, pada bagian berikut adalah kita melihat Ya, kita melihat misi pelayanan Paulus ke seluruh dunia. Di sini ditulis ada misi pertama, ada sidang jemaat di Yerusalem, ada misi kedua, ada misi ketiga. Kita melihat bagaimana Paulus di Yerusalem di depan banyak orang di mahkamah agama, dan akhirnya Paulus ada di Roma. Nah, kita melihat keseluruhan perjalanan awal dari sejarah gereja. Kemudian setelah gereja terbentuk, ya, ada 21 kitab yang ditulis. Ini juga
merupakan bagian yang hampir bersamaan ya dengan kisah di kitab Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus menulis surat-surat ketika dia ada di berbagai tempat. Nah, termasuk juga tulisan yang selain dari Rasul Paulus ya. Tulisan-tulisan ini kita lihat bagaimana perjalanan Paulus. Kita lihat pada slide berikut ini, kita akan lihat bagaimana Paulus ya dalam perjalanannya yang dapat kita lihat di Alkitab buku kita, di bagian belakang dari Alkitab buku kita, maka kita akan lihat setidaknya ada perjalanan Paulus yang berkali-kali di sana. Ya, perjalanan Paulus di slide yang berikut ini, kita akan melihat bagaimana Paulus berjalan pada pelayanan di peta Alkitab. Kita akan lihat ya, bagian berikut ini ada peta Alkitab yang akan kita sambung sejenak. Nah ini ya, kita lihat di bagian berikut ini ya. Nah, Paulus ada seorang penjelajah sejati. Kenapa saudara? Di zaman yang sangat terbatas itu, ya Paulus menjelajahi ya hampir seluruh lembah Mediterania atau hampir seluruh daerah Eropa, daerah kekuasaan dari Roma. Ya memang ada hal yang menarik dari Paulus karena dia pernah mengaku bahwa dia adalah orang memiliki kewarganegaraan Roma. Sehingga dia akhirnya kan kita tahu mengakhiri hidupnya di Roma. Namun sebelumnya kita lihat mengapa hal-hal ini penting. Maka kita akan lihat bagaimana kita sepertinya diajak untuk merencanakan ya. Bagaimana kita diajak pada bagian berikut ini untuk merencanakan sebuah perjalanan yang luar biasa spektakuler. Ya, karena disinilah Injil mulai diberitakan. Misi Injil dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Paulus. Wah, ini saudara kalau kita melihat bagaimana perjalanannya, bagaimana tugasnya, maka ini adalah hal yang sangat istimewa. Nah, bagaimana Anda merencanakan dan mengenali 4 jalur perjalanan Paulus? Nah, kita akan melihat dalam penjelasan yang berikut ini. Kita lihat ada 4 perjalanan Paulus. Yang pertama, dia berjalan dari Antioquia, ya, atau kalau daerah ini dekat-dekat Galatia, ya. Antioquia dia berjalan pertama dan kembali. Ya, dia membuat sebuah perjalanan pendek. Kemudian dia akhirnya membuat perjalanan yang kedua. Nah, perjalanan yang kedua ini dimulai lagi kembali, dia ada di Antioquia dan dia mulai menuju ke kota-kota penting selain dari Antioquia. Dia berjalan ke Galatia, dia berjalan ke Kangkrea, Efesus, Yerusalem. Nah, kemudian ada perjalanan ketiga, yaitu dia mulai lagi kembali dari Antioquia dan dia berakhir di Yerusalem. Dan ada perjalanan keempat, dia mulai dari Kaisarea dan dia akhirnya mengakhiri perjalanannya di Roma. Nah, kota-kota ini yang di garis-garis merah ini adalah tempat di mana dia memulai perjalanannya dan dia mengakhirinya. Ya, perjalanan pertama, kemudian dia akhirnya disidang di Yerusalem dan dia ada dalam perjalanan yang kedua. Ada tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat istimewa. Kalau kita lihat pada slide berikut ini, kita akan melihat bagaimana Paulus ini melakukan percobaan pertama perjalanan. Kemudian akhirnya dia menembus Eropa pada perjalanan yang kedua. Dan akhirnya dia bergerak sampai ke Asia. Nah, saudara lihat ini, nah. Dan akhirnya dia kembali ke Roma dan meninggal di Roma. Nah, bagian-bagian ini dapat kita lihat beberapa tempat penting, ya. Beberapa tempat penting yang kita lihat ini di garis bawah, yaitu pertama Yerusalem, kemudian ada Athena atau Korintus. Kenapa ini penting? Karena dia pernah tinggal beberapa tahun di sana. Kemudian juga di Efesus, ya, sebuah kota yang sangat penting. Kemudian akhirnya dia ada di kota Roma. Saya berharap kota-kota ini Anda tulis, ya. Anda catat supaya ini akan menjadi sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana Paulus ada di peta Alkitab. Pada slide yang berikut ini,
kita akan melihat ya, pada slide berikut ini kita akan melihat bagaimana Paulus melakukan perjalanannya. Ini Bapak Ibu, Anda dapat melihat Israel membentang dari Arab atau Asia sampai Eropa, bahkan menyentuh bagian Afrika, ya, benua Afrika. 3 benua sekaligus dilalui lewat Laut Mediterania ini. Nah, kenapa dia dengan bebas ada di sini? Karena sekali lagi dia ada dalam pemerintahan Roma. Dia warga negara Roma. Dia sebelum menjadi penginjil, dia adalah utusan, ya, utusan Gamaliel, guru seorang imam besar yang bertugas pergi ke tempat-tempat sebelumnya. Bapak Ibu, banyak kali kita sebelum jadi hamba Tuhan, kita bekerja sebagai orang di dunia sekuler. Anda tidak sadar bahwa tempat-tempat atau pengalaman Anda itu akan digunakan Tuhan untuk pelayanan. Katakan amin. Ya, saya mulai ada berkhotbah sedikit ini. Nah, lanjut ya. Nah, Paulus dengan leluasa berjalan di daerah ini, dan kita melihat bagaimana Paulus ada di kota-kota yang berikut ini. Ya, di kota-kota yang berikut ini yang kita lihat, ya, mulai muncul di layar saudara. Kita akan melihat sebuah laboratorium pengait, ya, atau sebuah tempat di mana kita bisa meneliti, ya, meneliti Alkitab kita. Nah, pada bagian berikut kita akan mulai melihat secara detail pada lembar kerja 24 ini. Kita akan melihat bagaimana Paulus memulainya dari sebuah pantai yang ada di Siprus, ya, Siprus. Nah, dari sinilah kita akan melihat hal yang penting, signifikansi di daerah ini, yaitu sebagai tempat di mana penyembahan dewa, ya, dewa yang melakukan mujizat. Sehingga apa yang terjadi, Paulus di sini sempat dilempari dengan batu. Pekerjaan penginjilan yang berat untuk dia membuka gereja mula-mula. Dan apa yang terjadi, dia akhirnya kembali di jalan yang sama. Ya, dia pergi dan kembali. Nah, kita akan melihat ya perjalanan yang berikut ini. Nah, kita lihat pada slide yang berikut ini kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 46 sampai 48 atau 2 tahun pertama dari pelayanan Paulus. Nah, kita lihat bagaimana Paulus mulai melayani di daerah ini ya. Dan akhirnya Paulus tiba pada satu tempat di mana dia akhirnya diadili di Sedang Yerusalem. Di sinilah Paulus mulai menghadapi penderitaan. Sehingga di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dia katakan begini, haruskah seorang kafir menjadi orang Yahudi? Ya, seorang kafir menjadi seorang Yahudi dan mengikuti semua peraturan upacara Yahudi jika mereka ingin menjadi orang Kristen. Nah, disinilah menjadi pertentangan yang sengit. Tapi untungnya adalah Rasul Paulus ini memiliki latar belakang hukum Taurat yang sangat jelas ya, yang sangat detail, sehingga mereka disinilah terjadi sebuah perdebatan tentang hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Ya, Paulus mempertanggungjawabkan imannya di sini, sehingga di bagian-bagian ini ada dibilang bahwa Paulus hampir meyakinkan beberapa pemimpin waktu itu, bahkan tokoh-tokoh yang sangat penting Paulus pengaruhi. Ya, nah kemudian kita melihat bagaimana perjalanan kedua dari Rasul Paulus, ya, kemana? Ke Eropa. Ada di Kisah Para Rasul 15 sampai 18. Ada kota-kota yang ditulis di sini yang merupakan bagian perjalanan Paulus yang ada di file sebelumnya. Dia berjalan berputar. Ya, ini putaran pertama yang Anda bisa lihat di belakang Alkitab buku saudara. Kemudian kita lihat bagaimana pada bagian ini, ya, pada bagian Paulus ini menembus Eropa. Apa yang terjadi? Ada pelayanan di mana Paulus mengadakan sebuah adu argumentasi tentang dewa yang disembah, ya, dewa yang disembah di Bukit Mars, yang dikatakan dewa yang tak dikenal. Nah, di kota Korintus inilah Rasul Paulus akhirnya tinggal selama beberapa tahun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada slide berikut ini kita melihat
bagaimana Paulus dalam perjalanannya tahun 49 sampai 52 Masehi, ya. Paulus ini akhirnya berikutnya menembus Asia. Di Kisah Para Rasul 18 sampai 21. Dia memperlebar perjalanannya. Ya, dia memperlebar perjalanannya sampai di Asia. Apa yang terjadi di Asia? Rasul Paulus memperpanjang perjalanan sampai ke Efesus, ya. Ada seorang pria muda yang dibangkitkan Paulus di sana, yang sudah meninggal dan dibangkitkan. Surat-surat penting ditulis di bagian ini, yang merupakan bagian di mana Paulus pernah menghadapi sebuah kerusuhan. Ya, ada di foto di atas tentang Efesus kuno di sebuah amphitheater, di mana Paulus berbicara kepada banyak orang dan dia coba untuk mendekati orang-orang yang ada di sana untuk mengenal Yesus, ya. Ini sebuah kabar yang baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan sekarang Paulus memberitakan ini, sehingga ini sebuah kemajuan yang sungguh luar biasa. Nah, akhirnya kita tiba pada bagaimana Paulus melanjutkan perjalanannya keempat, ya. Perjalanannya keempat atau merupakan akhir dari perjalanan Rasul Paulus, dia menuju Roma. Ya, di gambar berikut ini ada gambar tentang puing-puing kota Roma, di mana akhirnya Paulus mengadakan perjalanan ke Eropa dan dia mengakhiri perjalanannya di sana. Nah, bagian-bagian ini kita akhirnya dapat melihat bagaimana Paulus akhirnya setelah dia menginjili daerah-daerah ini, maka dia juga secara bersamaan dia mengirimkan surat. Makanya ini bagiannya ada namanya surat pengembalaan, ya, ada istilah surat pengembalaan. Kenapa? Sekali lagi di zaman itu kembali ke daerah itu tidak mudah. Beberapa kali Paulus pernah berkata, saya suka sekali pergi, tetapi saya minta Anda berdoa, jemaat berdoa, supaya saya diperkenalkan kembali oleh Tuhan. Kenapa? Perjalanan ini Bapak Ibu dijalani dengan tidak mudah. Anda pernah mendengar Paulus pernah kapal karam, ya. Waktu dia mau kembali ke Roma ini pernah kapalnya karam, hampir tenggelam. Tetapi Tuhan menolong Paulus, ya. Kenapa? Karena ada perjalanan yang Tuhan inginkan Paulus genapi. Nah, kita akan melihat kesimpulan dari pengait, ya, perjalanan-perjalanan ini. Ya, pengait laboratorium, kemudian ada dewan di Yerusalem, kemudian akhirnya Rasul Paulus menembus Roma, dan akhirnya dia menembus Asia, dan akhirnya dia kembali, ya. Akhirnya dia kembali, dan di sini ditulis dan untung. Kenapa ditulis untung? Karena Rasul Paulus bilang, bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini sebuah teladan yang luar biasa dari seorang rasul yang menulis hampir 3/4 dari Alkitab. Kita lihat surat-surat Rasul Paulus yang berikut ini, ya. Nah, kita lihat ada surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, surat-surat ini adalah biasanya membahas tentang isu-isu yang belum digali, yang membutuhkan penjelasan atau instruksi yang baru, krusial kepada pemimpin-pemimpin di gereja mula-mula, atau di sini tulis eklesia. Kebanyakan surat ini ditulis oleh Paulus dan lainnya oleh orang lain yang punya hubungan dengan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja mula-mula. Nah, kita mulai, ya. Kita mulai dari surat Paulus. Nah, surat Paulus itu ada apa? Dimulai dari penulisan kitab. Nah, kita akan melihat bagaimana penulisan kitab yang dimulai pada tahun 50 sampai 90 Masehi. Ya, kitab-kitab dari Paulus ini ditulis, dan kita lihat titik-titik, ya. Titik-titik di mana Rasul Paulus mengirimkan surat-surat ini. Titik-titik di mana Paulus kirim surat-surat ini. Nah, kita akan lihat bagaimana Paulus memberikan prinsip-prinsip dasar-dasar mengenai kebenaran yang berikut ini. Nah, Bapak Ibu yang ikut organisasi gereja dapat melihat ini, bahwa disinilah tata letak, ya, letak di mana organisasi gereja mula-mula itu dibangun, ya. Kalau kita lihat mulai ada pelayan meja,
Kita lihat bagaimana Paulus memperhatikan pelayanan janda-janda, orang miskin. Nah, ada tata cara gereja dan pengembangan gereja. Nah, ini yang luar biasa. Kemudian bagian berikut adalah tentang bagaimana orang dalam kehidupannya bergereja. Kemudian bagaimana hubungan dalam kehidupan keluarga. Kemudian bagaimana hubungan antara pria dan wanita di gereja. Anda akan melihat beberapa isu tentang bagaimana Paulus pernah melarang wanita untuk berbicara. Kenapa? Karena ada maksud ya. Ada kejadian yang terjadi sehingga dikirimlah surat-surat ini. Contohnya adalah di mana para wanita itu sudah mulai menguasai pria ya. Mereka mulai membuat kebenaran-kebenaran sendiri. Nah, sehingga Paulus mengingatkan supaya wanita berdiam diri. Kemudian bagaimana Rasul Paulus ingin mengajar, surat-surat ini mengajar tentang bagaimana hidup dalam roh. Dan yang terakhir tentang bagaimana penggenapan perintah dari amanat agung. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana urutan ya. Mengingat urutan surat-surat ini ditulis. Sekali lagi ini ada lembar kerja, saudara harus mengingatnya ya. Pertama surat-surat Paulus. Ya, pertama adalah di pengajaran dari hal-hal yang penting dari gereja mula-mula. Yaitu pertama di Roma, kemudian di Korintus. Ada akronim di sebelah kiri saya, rindu kekasihku. Ini tentang supaya saudara ingat kitab Roma dan Korintus ya. Kemudian kita lihat pada surat-surat yang berikut, yaitu kepada jemaat yang ada di Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Ya, mungkin saudara bisa sebutkan sama-sama. Ada Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Ada akronim lagi. Genggamlah erat firman Kristus. Nah, ada apa di sini? Di bagian ini Rasul Paulus ingin menekankan sekali lagi tentang pengajaran gereja mula-mula. Kemudian ada bagian berikut, ada kitab Tesalonika, Timotius, dan Titus. Ya, Tesalonika 1, 2 surat Tesalonika, 2 surat Timotius, dan akhirnya Titus. Kemudian pada bagian terakhir ada surat terakhir dari Rasul Paulus, ya, yaitu kepada Filemon. Ya, kalau saudara baca bahwa Filemon ini adalah murid yang didapatkan Rasul Paulus di saat dia ada di penjara. Kenapa? Karena Filemon dulu ada kasus di sebuah gereja dan akhirnya dia dikirimkan kembali supaya diterima bahwa dia sudah berubah. Wah, ini ada pesan-pesan penting di balik semuanya ya, bahwa jangan menghakimi orang bahwa dia bisa berubah meskipun dia sudah masuk penjara. Nah, kita setidaknya melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Ya, 13 surat. 13 surat yang dikirimkan Rasul Paulus. Nah, pada bagian ke-13 ini Rasul Paulus mengingatkan fondasi-fondasi kebenaran sebagai berikut ya. Fondasi-fondasi kebenaran yang kita belajar pada bagian berikut ini. Ya, ada kata-kata kunci dari Rasul Paulus tentang bagaimana kita berada dalam sebuah kejemaatan. Apa itu? Yang pertama adalah tentang pembenaran. Ya, pembenaran. Bahwa kita dahulu sebenarnya berdosa ya. Roma kan bicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Kita yang dulu sebenarnya berdosa tetapi kita dibenarkan. Ya, sehingga Bapak Ibu Rasul Paulus mengingatkan terus bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Ya. Kemudian kebenaran berikut adalah tentang bagaimana Tuhan menjelaskan bahwa ada beda antara, Rasul Paulus menjelaskan ada perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Nah, ini landasan teologi yang penting bagi kita untuk tahu ya. Karena ada pemahaman ya, sekali selamat tetap selamat. Apa gitu salah? Sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Ya, kita selamat. Tapi kita jangan lupa ada 2 paket kebenaran yang disampaikan Alkitab secara menyeluruh. Ya, kita tidak boleh baca Alkitab sesuai yang kita punya selera saja. Teman-teman, sekali lagi saya sudah bilang di awal bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya hubungan. Tidak boleh kita hapus begitu saja.
tetapi ada pemahaman. Nah, pemahaman apa? Nah, kita tahu bahwa dosa di masa lalu itu sudah diselesaikan Yesus, ya, diselesaikan Yesus. Contohnya di Perjanjian Lama di kitab Kejadian pasal 15. Ya, ketika Abraham percaya, maka Alkitab berkata hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, satu kali peristiwa pembenaran, satu kali Yesus disalibkan, satu kali untuk selamanya. Kemudian kita masuk pada hal yang sifatnya pendewasaan yang berkelanjutan. Kalau saudara baca kitab dari Rasul Paulus secara lengkap, kita ada baca di sana tentang di kitab 1 Korintus 1 ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil, ya, menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk dikuduskan. Ya, saya tidak punya waktu yang sangat panjang, tetapi ini dua itu dari pemberitaan Rasul Paulus. Yaitu pertama tentang pembenaran, yaitu tentang kebenaran yang berkelanjutan. Sehingga Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan tentang buah roh, ya, hidup daging, hidup dalam roh. Supaya apa? Ada perbedaan. Nah, kemudian pada bagian ini kita berlanjut di surat Paulus dan maksudnya, ya. Kemudian kita masuk pada surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain itu ada apa saja di sana? Nah, ada surat, di sini ada akronim supaya mudah ingat. Ingat yang paling penting 3 Yohanes dan Yudas. Ini sebenarnya bukan hal yang benar, ini cuma akronim, ya. Tetapi sebenarnya ini merujuk kepada kitab Ibrani, Yakobus, 1-2 kitab Petrus, 3 kitab Yohanes, dan kitab Yudas. Ya, ada 5 kitab. Di sini kalau Bapak Ibu lihat dengan jelas ada khususkan untuk kitab Hebrew atau kitab Ibrani, ya. Tidak sempat disalin ini. Kitab Ibrani maksudnya adalah kitab yang tidak ditulis sebenarnya penulisnya siapa, ya. Banyak teolog beranggapan bahwa gaya penulisannya atau kata-katanya yang sangat akrab ini dianggap sebagai surat seorang yang sudah akrab dengan jemaat Ibrani, yang diperkirakan adalah Paulus itu sendiri. Sehingga banyak orang berani berkata karena dari 21 kitab, 18 kitab itu ditulis oleh Paulus secara jelas, sementara sisa kitab yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitab, hanya 8 kitab yang ditulis oleh orang lain. Ya, ini menandakan bahwa Rasul Paulus ini punya banyak sekali pesan, ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana koleksi perjanjian baru yang kita akan slide-nya kita akan skip saja, ya, karena ini tinggal mengingat susunan-susunan Alkitab. Nah, kita lihat pada bagian berikut adalah kita akan melihat bagaimana gagasan dari penulisan-penulisan kitab-kitab ini. Apa sebenarnya gagasan atau latar belakang kitab-kitab ini ditulis. Nah, ini file-file ini sangat penting Bapak Ibu. Anda bisa mematikan nanti videonya dan membaca satu persatu. Tapi saya karena waktu yang sangat terbatas, kita sudah hampir 1 jam bersama-sama. Saya berharap Anda baca slide-slide yang berikut ini. Saya akan membaca saya secara singkat. Anda dapat melihatnya. Bagaimana surat dari Rasul Paulus itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Surat yang pertama adalah surat yang ditulis oleh tangan Rasul Paulus sendiri. Dan surat yang kedua adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dan ada surat yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain, ya. Nah, kita lihat yang berikut ini. Pertama, surat dari Rasul Paulus. Nah, kita akan lihat bagaimana tentang pembenaran tadi, ya, karena iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagian penting di kitab Roma pasal 1 ayat 7 ini. Kemudian ada bagian penting kedua, ya, di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Yaitu apa? Tentang praktek kekristenan di gereja. Ya, bagaimana jemaat yang ada di Korintus supaya mereka hidup kudus.
Kemudian di kitab 2 Korintus 12 ayat 9, ini adalah pokok-pokok pikiran ya, surat-surat Rasul Paulus. Di sana dijelaskan tentang doa dari Rasul Paulus ya, keaslian kerasulan Paulus, bahwa ada kata-kata yang penting sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan apa yang Rasul Paulus tanggapi? Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, kalau saudara hamba Tuhan ada kekurangan, maka disitulah kita perlu Tuhan. Katakan amin. Kemudian ada kitab Galatia 3 ayatnya yang kedua. Ada pesan tentang anugerah ya, anugerah. Hanya ini yang aku ketahui, yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan huruf Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, ini hal yang cukup penting ya di kitab Galatia. Kemudian surat Paulus kepada jemaat Efesus ya, tentang posisi dan perjalanan iman untuk percaya. Di sini ada Efesus 1 ayat 3. Kemudian ada jemaat Kolose di Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Maaf ya, saya terlompat, maaf. Filipi dulu ya. Filipi 4 ayat 4 tentang sukacita, bahwa Yesus sumber sukacita. Kemudian kitab Kolose 2 ayat 10 yaitu tentang dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, saya maaf cepat-cepat karena ini sangat panjang. Kemudian di kitab 1 Tesalonika 1 ayat 10, saya baca judulnya saja ya, tentang peristiwa akhir zaman. Kemudian 2 Tesalonika tentang hari kedatangan Tuhan. Kemudian kepada jemaat yang ada di Timotius, kepada Timotius sikap ibadah, ya, sikap dalam ibadah. Kemudian surat kedua kepada Timotius tentang berpegang pada Injil, ya, berpegang pada Injil, karena waktu itu ada Injil yang lain. Kemudian disuruh kepada Timotius, beritakanlah, jangan takut, jadilah teladan. Kemudian surat yang terakhir kepada jemaat yang ada kepada Titus dulu ya, tentang bagaimana syarat-syarat seorang penatua gereja. Nah, ini penting bagi saya dan saudara yang melayani. Dan terakhir adalah kepada seorang murid ya yang didapat di penjara, yaitu Filemon. Nah, pada bagian inilah kita melangkah terus, yaitu berakhir surat Paulus. Kita berikut kepada surat-surat yang lain. Bagian yang kedua ya, surat-surat yang lain. Nah, ini ada penjelasannya. Ibrani, jauh lebih tinggi dari malaikat, sama dengan nama yang dikarenakannya lebih indah daripada nama mereka, yaitu Yesus, yaitu nama yang tertinggi. Ibrani 1 ayat 4. Kemudian lanjut pada kitab Yakobus tentang iman dalam tindakan sehari-hari, iman tanpa perbuatan mati. Ya, kemudian surat dari Petrus yang pertama, kehidupan dan tugas untuk orang Kristen, yaitu apa? Bapak Ibu, kita minta kita dikatakan jadi imamat yang rajani dan seterusnya. Kemudian kita diminta melayani. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapi guru-guru palsu dalam gereja. Kemudian kita masuk pada kitab 1 Yohanes yang pertama tentang jaminan keselamatan dan waspada terhadap pengajaran dari guru-guru palsu. Kemudian Yohanes yang kedua tentang bagaimana berjalan dalam perintah Kristus. Kemudian surat yang terakhir adalah tentang bagaimana otoritas kerasulan dari Yohanes itu sendiri. Dan kita dapat pada kitab Yudas, yaitu tentang bagaimana meneguhkan iman untuk bertahan menerima kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting. Anda bisa kembali lagi baca lagi perlahan-lahan ya. Bagian tadi video-video tadi ada baca atau kasih henti, silakan. Kita sudah ada di penghujung dari program kita, namun saya masih bersemangat karena kita masih punya beberapa slide penting. Nah, pertama tentang gimana surat-surat itu ditulis. Nah, slide berikut akan menjelaskan kepada Anda, ini bisa dipercepat saja. Ya,
terus sampai muncul surat-surat, ya. Nah, saudara bisa lihat ini, mana di Korintus Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma, Tesalonika. Kenapa dia tulis surat? Karena dia terbatas, Bapak Ibu, ya, dia tidak bisa hadir di sana. Tetapi Tuhan selalu memberikan Rasul Paulus itu sebuah pesan, ya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Pengembalaan, seperti saudara kalau berkhotbah di gereja itu ada pesan-pesan up to date masa kini, iluminasi yang ingin disampaikan untuk jemaat itu tahu kebenaran itu, ya. Nah, setelah kita lihat surat-surat itu dan akhirnya diedarkan, ya, surat itu terus berkelanjutan. Kemudian akhirnya kita sampai pada kitab terakhir. Nah, ini bagian penting yang jangan Anda tinggalkan, saya bilang tadi, ya. Kitab Wahyu. Ada apa di kitab Wahyu? Nah, kita akan melihat setidaknya ada surat-surat kepada 7 jemaat. Tentang apa? 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, kemurtatan jemaat, dan yang terakhir adalah kedatangan Yesus. Ada penjelasan di bagian ini bahwa ditulis di Pulau Patmos, di mana Yohanes itu dibuang, dipenjarakan, ya. Dulu kan belum ada penjara-penjara itu. Kalau orang punya kejahatan yang banyak itu sejak perjanjian lama, itu ada tanah-tanah yang menjadi tanah pembuangan, dan Patmos itu merupakan salah satu tempat pembuangan kepada seorang rasul, ya, yang bernama Yohanes. Nah, justru dalam pembuangan itu Rasul Paulus mendapatkan pesan Tuhan. Nah, pesan-pesan apa itu? Nah, kita akan lihat bagaimana ini. Ini bagian yang sangat menarik ketika Anda akan menghubungkan benang merah Alkitab kita. Di sini ada namanya tenunan Alkitab, di mana kain Alkitab itu seperti terdiri dari benang-benang yang jadi kain. Bapak Ibu, kalau saudara masih ingat bahwa ada banyak hal yang kita pelajari ini, ya. Sebelumnya kita mundur dulu di slide yang pertama, bahwa ada kisah yang namanya C7SY. Nah, sebentar kalau kita ketemu, kita akan belajar tentang C7SY. Tapi yang pasti ada di sana tentang penciptaan, ada Abraham, Yusuf, Musa, Yosua, anarki, kerajaan, pembuangan, senyap, dan zaman Yesus. Nah, Wahyu ini ada di zaman Yesus. Nah, kita lihat apa? Ini benang ini, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, kita lihat mungkin teman operator mundur sedikit dari benang ini. Kita akan lihat bagaimana saudara akan melihat ada di sana ada perjanjian Abraham. Ada di sana perjanjian Palestina atau tanah kepada Musa. Kemudian ada perjanjian Daud, ya, kita sudah belajar kemarin kan. Kemudian ada perjanjian baru di kitab Yeremia. Ya, kita lihat ini adalah sebuah bagian yang tak terputus. Abraham itu sejak dinubuatkan kepada Abraham bahwa di kitab Kejadian pasal 12, maka itu berlangsung sampai kitab Wahyu. Begitu juga perjanjian tanah. Sampai hari ini kita melihat bagaimana orang Israel, ya, meski tanah itu dari sejarah memang kita dapati ada satu kebenaran bahwa tanah itu pernah direbut oleh bangsa Arab, ya, ketika ada perang salib. Orang Roma berperang ingin menguasai dunia, mereka kelelahan, dan dalam tengah kelelahan maka tentara Arab datang menyerang, sehingga kalahlah orang-orang Roma yang menguasai Israel waktu itu, ya, tanah Palestina waktu itu, ya. Dari Dan sampai Berseba itu dikuasai oleh orang Arab, sehingga banyak sekali situs sejarah orang Kristen di sana atau orang Yahudi di sana. Di dalamnya ada masjid. Kenapa? Karena memang orang Arab menguasai di sana. Ketika orang Roma kalah, ya. Pada bagian ini kita akhirnya mendapatkan kebenaran ini, ya. Nah, sementara di kitab Wahyu ini saudara lihat ada tulisan-tulisan memanjang ke atas, itu ada apa? Perjamuan kawin anak domba, ada kedatangan Yesus kedua, ada kerajaan 1000 tahun damai, ada pengadilan takhta putih, kemudian ada langit dan bumi yang baru. Nah, saya minta maaf tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini. Nanti saudara akan belajar ini dalam sebuah bagian yang khususnya.
Setidaknya kita akan membedah sedikit kitab Wahyu, ya, kita akan membedah sedikit kitab Wahyu dan kita akan dapati begini. Ada 5 peristiwa utama dalam kitab Wahyu yang terdapat dalam pasal 19, 20 dan 21 yang tadi kita sudah lihat peristiwa-peristiwanya, ya. Saya minta slide ini dimajukan. Anda bisa lihat saja slide-slide ini, ya. Nanti sebentar Anda bisa baca satu-satu persatu tentang perjamuan kawin, kedatangan Yesus, kerajaan 1000 tahun damai, pengadilan takhta putih, langit dan bumi yang baru. Nah, sekilas kita lihat tentang hal ini, bahwa kita lihat ini akan menjadi masa depan yang kekal bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita kembali lagi memahami Dia yang bersaksi tentang berkata, "Ya, aku akan datang segera." Amin. Bapak Ibu, kita semua mengarahkan iman kita pada hal ini. Sehingga Alkitab itu sekali lagi berisi tentang masa lalu yang kekal, kemudian dia berisi tentang masa depan yang kekal. Ini yang menakjubkan dari Alkitab kita. Sehingga ketika ini dibuat lembar kerja seperti ini, maka kita akan dapatkan sebuah hubungan. Sekali lagi munculkan tentang benang Alkitab di slide berikut ini. Maju, ya, kita akan lihat. Nah, kita akan lihat bagaimana kronologi Alkitab berjalan dari kisah perciptaan, mulai dari perjanjian Abraham, perjanjian tanah, perjanjian Daud, dan akhirnya ada perjanjian baru tentang janji Tuhan, tentang masa depan yang kekal. Kita mendapatkannya dalam sebuah tenunan Alkitab yang spektakuler, sehingga Yesus Kristus menjadi tokoh utama, dan kita tiba pada kesimpulan akhir, ya, bahwa kita sekarang sudah menyusun arsip Alkitab kita, sehingga di akhir seminar ini Anda akan mempunyai gagasan tentang namanya arsip Alkitab. Kemudian ini yang saya simpan tentang C7SY, bagaimana Anda akan menghubungkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam sebuah cerita dengan bantuan akronim C7SY. Kemudian kita ketika berbicara, kita punya panggung Alkitab yang sangat jelas. Dan kita akan mendapati bahwa ada ide dasar tentang kronologi atau susunan Alkitab. Dan akhirnya kita sampai pada perjanjian Tuhan kepada Abraham. Ini adalah benang merah yang tidak terputus dari awal Alkitab kita ditulis sampai akhir. Kemudian kita dapati tinjauan cerita dramatis, ya, dari janji-janji yang terdapat dari perjanjian Abraham. Kemudian kita dapatkan pandangan sekilas tentang kitab-kitab yang terdapat dalam perjanjian lama, dalam mindset Alkitab, ya, dan perjanjian baru beserta dengan tema-temanya. Nah, ini hal-hal yang sangat spektakuler yang Anda dapatkan dari Intisari Alkitab. Kita akan bertemu dalam sebuah pertemuan offline, ya, dan saya berharap juga kita akan tayangkan ini secara langsung bagi Anda yang ada di luar daerah, khusus bagi mereka yang ambil mata kuliah ini. Dan bagi teman-teman yang tidak ambil, nanti video pertemuan akan saya videokan dan Anda masih bisa ikuti. Dan itu bagian yang paling menarik di kuliah Intisari Alkitab adalah Anda bisa menjelaskan Alkitab selama 15 menit dengan Anda punya pemahaman irisan Alkitab, peta Alkitab, mindset perjanjian lama, mindset perjanjian baru. Video-video ini Anda kumpulkan dan Anda akan bisa menceritakan Alkitab seperti yang saya janjikan. Demikian Bapak Ibu, perhatikan tugas-tugas video yang sudah saya sampaikan di bagian tadi, sehingga dengar seksama, berhenti, dan Anda buat tulisan-tulisan itu menjadi rangkuman. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita saat ini. Cukup panjang, saya mohon maaf. Saya berharap Anda bisa mengikuti dengan detail agar tidak ada kekurangan satupun dari kebenaran yang kita belajar bersama. Tuhan kita berkati kita semua. Kita akan tutup pertemuan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk belajar firman. Sungguh ajaib, luar biasa kebenaran yang kami terima. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini. Tuhan, kami butuh waktu untuk terus mengingat pelajaran firman ini, agar kami boleh menjadi alat bagi orang lain menjelaskan tentang Alkitab yang memiliki urutan yang sangat detail, yang sangat jelas, yang kami boleh memahami kebenaran. Makasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, dan Tuhan kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat bahwa kita ada pertemuan
di tanggal 10 April. Saya berharap kita semua menyiapkan diri dan Anda bisa melihat berbagai penjelasan di grup WA bersama dengan ketua kelas dan staf RMK. Terima kasih, saya bersama Alfa Sondak. Kami undur diri. Tuhan memberkati.